Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Dionasari dengan NIM 112111305. Di sini saya akan membuat video untuk tugas atau UAS dari mata kuliah berpikir kritis dengan dosen pengampu yaitu Bapak Halipi Hazizan. Di sini saya akan membacakan artikel atau berita tentang PPN 12% berlaku 1 Januari 2025. Pemerintah beri diskon listrik 50% sampai bagi beras 10 kg. Pemerintah yang secara resmi menetapkan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN 12% mulai pada tanggal 1 Januari 2025 memberikan sejumlah stimulus mulai dari tarif listrik yang diskon hingga 50% sampai bantuan beras sebesar 10 kg untuk masyarakat miskin. Beberapa jasa yang bersifat strategis juga mendapatkan fasilitas pembebasan PPN yang mengacu pada peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2024. Pemerintah akan menanggung kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 1% untuk 3 komoditas, yakni tepung terigu, gula untuk industri, dan minyak goreng rakyat atau minyak kita saat PPN 12% diimplementasikan pada 1 Januari 2025. Pada kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan PPN DTP sebesar 1% bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama yang berpendapatan rendah terhadap konsumsi barang-barang pokok. Untuk tepung terigu, PPN DTP diberikan lantaran komoditas ini merupakan bahan pokok yang dikonsumsi oleh masyarakat umum, khususnya masyarakat berpendapatan rendah. Insentif yang diberikan agar tidak terjadi perubahan harga tepung terigu pada masyarakat. Sementara gula banyak digunakan oleh industri makanan dan minuman. Dengan PPN DTP terhadap gula untuk industri diharapkan dapat mendukung aktivitas industri agar terus berjalan dan tetap menggerakkan perekonomian Indonesia. Di sini juga ada beberapa sudut pandang yang bisa dipertimbangkan dari kenaikan PPN 12% tersebut. Yang pertama yaitu dampak PPN 12% pada konsumsi. Menurut teori pemerintah dan penawaran, kenaikan PPN dapat menyebabkan peningkatan harga barang dan jasa yang dapat menurunkan daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah. Elasticity of demand juga penting di sini. Barang dengan permintaan inelastis mungkin tidak akan terlalu terpengaruh, tetapi barang dengan permintaan elastis dapat mengalami penurunan konsumsi. Dan yang kedua yaitu ada retribusi pendapatan. Dalam teori keadilan sosial, kebijakan diskon untuk listrik 50% dan pembagian beras 10 kg pada masyarakat dapat dipandang sebagai upaya retribusi pendapatan untuk mengurangi beban ekonomi yang timbul akibat kenaikan PPN. Menurut teori kebijakan fiskal, pemerintah menggunakan alat retribusi ini untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi.
serta menjaga stabilitas sosial. Untuk yang ketiga yaitu ada stimulasi ekonomi. Ini adalah kebijakan diskon listrik dapat dilihat sebagai stimulus ekonomi yang berpotensi mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga, terutama untuk kelompok masyarakat bawah yang lebih sensitif terhadap harga. Ini sesuai dengan teori Keynesian yang menyatakan bahwa pengeluaran konsumen adalah komponen utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Untuk yang keempat yaitu ada bukti empiris, yaitu bukti dari negara lain menunjukkan bahwa penerapan PPN yang lebih tinggi sering kali diikuti dengan kebijakan kompensasi untuk meringankan beban masyarakat. Misalnya di Eropa berbagai negara memberikan kompensasi seperti bantuan tunai atau diskon energi. Studi oleh OECD menunjukkan bahwa kombinasi kebijakan fiskal yang tepat dapat meminimalkan dampak negatif dari pajak yang lebih tinggi. Yang kelima yaitu efektivitas kebijakan ini juga dapat diukur melalui indikator ekonomi seperti tingkat inflasi, konsumsi rumah tangga, dan tingkat kemiskinan. Pemerintah perlu memantau indikator-indikator ini untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak memperburuk kondisi ekonomi kelompok rentan. Jadi secara keseluruhan kenaikan PPN 12% ini disertai dengan kebijakan kompensasi menunjukkan upaya pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara peningkatan pendapatan negara dan perlindungan terhadap masyarakat rentan. Namun efektivitasnya tergantung pada pelaksanaan yang tepat dan pengawasan yang ketat terhadap kebijakan ini. Di sini ada kelebihan dan kekurangan dari kenaikan PPN 12% di Indonesia ini pada tahun 2025. Untuk kelebihannya yaitu ada dua dari segi pemerintah, yaitu pertama, meningkatnya pendapatan negara. Kenaikan PPN akan langsung meningkatkan pendapatan pemerintah dari sektor pajak. Ini memberikan ruang fiskal yang lebih besar untuk mendanai berbagai program pembangunan, infrastruktur, dan layanan publik. Dari stabilitas fiskal yaitu pengurangan defisit anggaran. Dengan penerimaan pajak yang lebih tinggi, pemerintah dapat mengurangi defisit anggaran, meningkatkan kestabilan ekonomi makro, dan menurunkan ketergantungan pada utang luar negeri. Dari penguatan kemampuan investasi sebagai investasi publik, yaitu pendapatan tambahan yang dapat dialokasikan untuk investasi dalam sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas pada jangka panjang. Lalu kelebihan pada masyarakat yaitu pertama di sini pendanaan layanan publik yang lebih baik. Ada peningkatan kualitas layanan. Dengan pendapatan yang lebih besar, pemerintah dapat meningkatkan kualitas layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang langsung bermanfaat untuk masyarakat. Yang seterusnya itu ada retribusi pendapatan atau kebijakan kompensasi. Jika diterapkan dengan bijak, kenaikan PPN
dapat disertai dengan kebijakan kompensasi seperti subsidi, bantuan sosial, atau pengurangan pajak langsung untuk kelompok berpenghasilan rendah yang membantu mengurangi ketimpangan sosial. Di sini juga ada stabilitas ekonomi jangka panjang. Di sini yaitu ada pengurangan ketergantungan pada hutang. Dengan pendapatan pajak yang meningkat, negara dapat mengurangi ketergantungan pada pinjaman luar negeri yang mendukung stabilitas ekonomi dan mengurangi beban generasi mendatang. Namun dari kelebihan di atas ini dapat dirasakan sepenuhnya jika pemerintah harus memastikan bahwa penerapan pajak tersebut disertai dengan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, serta mekanisme kompensasi yang tepat untuk mencegah dampak negatif pada daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Lalu di sini untuk kekurangan dari kenaikan pajak 12% yaitu di sini kekurangan dari segi pemerintah yaitu berpotensi penurunan kepatuhan pajak, yaitu ada evasion dan avoidance. Peningkatan tarif pajak dapat mendorong perilaku penghindaran dan penggelapan pajak, terutama di kalangan pelaku usaha yang ingin mengurangi beban pajak mereka. Lalu selanjutnya yaitu ada resiko inflasi, peningkatan harga. Kenaikan PPN berpotensi meningkatkan harga barang dan jasa yang bisa memicu inflasi. Ini dapat menimbulkan tekanan tambahan pada perekonomian, terutama jika kenaikan harga tidak disertai dengan peningkatan pendapatan pada masyarakat. Selanjutnya yaitu penurunan daya saing ekonomi. Di sini ada beban pada sektor usaha. Kenaikan pajak dapat meningkatkan biaya produksi bagi perusahaan yang pada akhirnya dapat mengurangi daya saing produk domestik pada pasar internasional. Nah, di sini juga ada kekurangan dari segi masyarakat, yaitu beban ekonomi tambahan, yaitu penurunan daya beli. Kenaikan PPN dapat langsung meningkatkan harga barang dan jasa yang akan menurunkan daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah yang lebih rentan terhadap kenaikan harga. Lalu selanjutnya ada ketimpangan sosial. Di sini ada beban yang tidak proporsional. PPN itu kan pajak regresif, yang berarti bahwa persentase pendapatan yang dibayarkan sebagai pajak akan lebih besar kelompok berpenghasilan rendah dibandingkan dengan kelompok berpenghasilan tinggi. Ini dapat memperburuk ketimpangan sosial. Selanjutnya yaitu ada penurunan konsumsi. Efeknya yaitu pada konsumsi domestik. Dengan harga yang lebih tinggi, konsumsi barang dan jasa dapat menurun, yang berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi, terutama jika sektor swasta mengalami penurunan permintaan. Jadi untuk kekurangan yang dijelaskan di atas ini, pemerintah sebenarnya perlu mengimplementasikan kebijakan kompensasi yang efektif seperti subsidi dan bantuan sosial, serta memastikan pengelolaan pajak yang efisien dan adil untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pendapatan negara dan kesejahteraan pada masyarakat.
Di sini ada barang yang dikenakan PPN 12%. Pada kenaikan tarif PPN 12% tersebut tercantum dalam peraturan pemerintah Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 15 tahun 2023. Berdasarkan peraturan ini terdapat beberapa kategori barang yang akan dikenakan tarif 12% ini, yaitu yang pertama ada kelompok hunian mewah. Di sini ada rumah, apartemen, kondominium, dan townhouse yang dijual dengan harga 30 miliar atau lebih akan dikenakan PPN 12%. Selain itu, barang mewah ini juga dikenakan PPNBM sebesar 20%. Untuk yang kedua yaitu ada kelompok balon udara dan peluru. Barang mewah seperti balon udara yang dapat dikemudikan pesawat udara tanpa tenaga penggerak, serta peluru senjata api kecuali untuk keperluan negara juga akan dikenakan tarif PPN 12% tersebut. Yang ketiga yaitu ada kelompok pesawat udara dan senjata api. Barang-barang seperti helikopter, pesawat udara lain yaitu untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga, serta senjata api tertentu yang tidak digunakan untuk kepentingan negara akan dikenakan tarif PPN 12% dengan tambahan PPNBM sebesar 50%. Lalu yang keempat atau selanjutnya itu kelompok kapal pesiar mewah. Kapal pesiar atau yacht atau kapal ekskursi yang tidak digunakan untuk kepentingan negara atau angkutan umum juga akan dikenakan tarif PPN 12%. Di samping itu, barang-barang tersebut juga akan dikenakan PPNBM sebesar 75%. Di sini juga untuk barang dan jasa yang bersifat strategis, pemerintah melanjutkan pemberian fasilitas pembebasan PPN untuk sebagian barang kebutuhan pokok dan barang penting, yaitu di sini ada beras, daging ayam ras, daging sapi, ikan bandeng atau ikan bolu, ikan cakalang atau ikan sisik, ikan kembung atau ikan gelembung, ikan tongkol atau ikan ambu-ambu, telur ayam ras, cabai hijau, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan gula pasir. Ya, ini juga untuk yang diskon listrik 50%. Menteri Keuangan mengumumkan pemberian diskon listrik sebesar 50%, yaitu berlangsung selama 2 bulan, yakni pada Januari dan Februari. Sebagai di sini sih untuk token listrik sendiri itu untuk harga dia tidak ada diskon, tapi untuk KWH-nya dia dikali 2 atau yang free 50%. Jadi untuk harga itu misalkan dia beli 100.000 tetap harga 100.000, tapi untuk KWH-nya dia jadi dapat diskon 50%, jadi bukan untuk harganya yang didiskon. Diskon 50% ini yaitu berlangsung pada Januari dan Februari. Untuk token listrik untuk listrik abodemen, yaitu dia akan
masuk diskon pada tagihan masa Januari dan Februari. Sebagai upaya untuk melindungi daya beli masyarakat imbas dari kenaikan PPN 12%. Jadi diskon untuk listrik tersebut yang dijalankan. Diskon ini untuk pelanggan yang memiliki daya 2200 watt ke bawah yang berjumlah 81,4 juta rumah atau 97% dari jumlah keseluruhan penggunaan pelanggan PLN. Adapun nilai insentif PPN yang diberikan oleh pemerintah terkait dengan diskon listrik sebesar 50% tersebut mencapai 12,1 triliun rupiah. Pelanggan PLN di bawah 6.600 tidak dikenakan PPN 12%. Di sini juga untuk PPh final 0,5% untuk UMKM. Pemerintah memperpanjang masa berlaku insentif pengenaan pajak penghasilan atau PPh sebesar 0,5% bagi UMKM dengan omset 500 juta sampai dengan 4,8 miliar per tahun. Sementara bagi UMKM yang beromset tidak lebih 500 juta per tahun akan diberi pembebasan dari PPh final 0%. Bagi para UMKM yang sudah mendapatkan insentif PPh final 0,5% ini akan diberikan tambahan 1 tahun untuk mendapatkan insentif yang sama untuk bertumbuh dan naik kelas bagi usahanya tersebut. Namun bagi pelaku UMKM yang baru mendapatkan insentif ini di tahun yang lalu mereka masih mendapatkan kesempatan menikmati PPh final 0,5% selama 5 tahun ke depan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2002. Di sini yaitu dan untuk pemberian beras 10 kg untuk 16 juta keluarga berlangsung pada bulan Januari dan Februari 2025 untuk meredam efek kenaikan pajak pertambahan nilai yang menjadi 12% tersebut. Menteri Keuangan menyebut bantuan ini akan menyasar pada masyarakat yang berada di kelompok desil 1 hingga desil 4. Lalu selanjutnya yaitu ini ada mobil listrik dan PPN rumah diskon 100%. Untuk industri padat karya memberikan insentif PPh 21 DTP bagi pekerja dan gaji sampai dengan 10 juta per bulan. Bantuan pembiayaan dengan subsidi bunga 5% serta bantuan jaminan kecelakaan kerja sebesar 50% selama 6 bulan. Untuk mobil listrik dan hibrida, pemerintah menawarkan insentif PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Sedangkan untuk properti, pemerintah bakal melanjutkan insentif PPN DTP untuk rumah dengan harga jual sampai dengan 5 miliar. PPN yang ditanggung maksimal untuk harga 2 miliar dengan rincian diskon 100% untuk Januari, Juni, dan 2025 dan 50% untuk Juli sampai dengan Desember
2025. Di sini karena saya bekerja di bidang developer real estate property, di sini untuk kantor saya pun juga menjalankan PPN DTP 100% dan 50% bagi pembelian rumah. Untuk kelebihan dari adanya PPN DTP, di sini untuk kelebihan adanya PPN DTP 50 dan 100% yang diperpanjang di tahun 2025, menurut dari segi saya yang bekerja di bidang itu sebenarnya menguntungkan karena meningkatnya penjualan dan tergiurnya konsumen untuk membeli rumah dengan free PPN tersebut. Tapi di sisi lain juga untuk skema dari free PPN tersebut juga belum siap dari segi aplikasi yang belum memadai. Di sini juga untuk syarat-syaratnya yaitu rumah dengan harga atau nilai jual maksimal 5 miliar, terus dengan DPP atau dasar pengenaan pajak maksimal 2 miliar, dan rumah tersebut ada pembelian pertama sebagai pembelian pribadi dan pembelian pertama, dan diserahkan pada PKP wajib orang pajak sebagai pribadi. Di sini juga untuk keuntungan dari konsumen sebagai kenaikan free PPN 100% ini, yaitu konsumen diuntungkan dengan penurunan biaya pembelian rumah karena untuk PPN-nya ditanggung pemerintah atau free. Ini membuat pembelian rumah menjadi lebih ringan secara finansial. Di sini juga ada dampak perekonomiannya, yaitu program ini memberikan dampak positif bagi perekonomian terutama di sektor konstruksi. Dengan meningkatnya penjualan properti, ada juga peningkatan permintaan bahan bangunan dan tenaga kerja yang secara keseluruhan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Di sini juga ada beberapa aturan pajak baru yang mungkin diterapkan pada awal tahun baru 2025 ini, yaitu berdasarkan tren umum dan kebijakan fiskal yang sering diperbaharui. Yaitu yang pertama ada tarif PPN, yaitu kenaikan yang tadi 12% tersebut untuk menyeimbangkan kebutuhan pendapatan pemerintah. Yang kedua yaitu ada tarif pajak penghasilan atau PPH. Yang pertama ada penyesuaian bracket PPH. Pemerintah bisa memperbarui bracket penghasilan kena pajak untuk penghasilan orang pribadi, termasuk memberikan insentif bagi kelompok berpenghasilan rendah. Terus yang kedua yaitu ada PPH untuk badan yang kemungkinan perubahan tarif atau kebijakan insentif untuk pajak penghasilan badan, terutama untuk sektor-sektor yang dianggap strategis. Lalu di sini ada yang ketiga ada pajak karbon atau sebagai bagian dari komitmen terhadap perubahan iklim. Beberapa negara mulai menerapkan pajak karbon untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Ini bisa berlaku untuk industri yang menghasilkan emisi yang tinggi. Lalu yang keempat itu ada pajak digital, pajak atas layanan digital. Dengan semakin banyaknya transaksi
digital, pemerintah mungkin menerapkan atau menyesuaikan pajak atas layanan digital, termasuk bagi perusahaan teknologi besar yang beroperasi antar lintas negara. Selanjutnya yaitu pajak barang mewah yang tadi sudah dijelaskan juga. Tarif untuk barang-barang mewah seperti kendaraan bermotor mewah, perhiasan atau properti mahal bisa disesuaikan untuk mengendalikan konsumsi barang-barang mewah dan meningkatkan pendapatan dari kelompok ini. Lalu yang keempat yaitu ada insentif pajak, pengurangan atau pembebasan pajak. Pemerintah sering mengeluarkan kebijakan insentif pajak untuk mendorong investasi di sektor-sektor tertentu seperti teknologi hijau, pendidikan, dan kesehatan. Yang ketujuh yaitu ada pajak properti. Penyesuaian pajak bumi dan bangunan atau PBB. Aturan baru bisa mencakup penyesuaian tarif atau cara penilaian nilai properti untuk menentukan besaran PBB yang harus dibayar. Yang ke-8 itu ada kemudahan dan digitalisasi layanan pajak. Peningkatan layanan pajak berbasis digital untuk memudahkan pelaporan dan pembayaran pajak serta memperbaiki kepatuhan wajib pajak. Aturan-aturan ini baru bisa disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan fiskal negara. Pemerintah juga seringkali melakukan sosialisasi terlebih dahulu untuk memastikan masyarakat dan pelaku usaha memahami dan siap menghadapi pada perubahan ini. Baik lagi, secara pribadi saya berpendapat bahwa kenaikan PPN 12% jadi langkah yang diperlukan untuk memperkuat pendapatan di negara asal diimbangi dengan kebijakan yang melindungi kelompok rentan dan mendukung sektor usaha. Transparansi dalam penggunaan dana tambahan ini sangat penting untuk memastikan bahwa manfaatnya dirasakan secara merata oleh lapisan masyarakat. Kenaikan PPN 12% juga membantu memperkuat pendapatan negara, namun perlu diimbangi dengan kebijakan sosial untuk melindungi kelompok rentan yang tadi dan mencegah dampak negatif yang berlebihan. Kebijakan ini juga harus diterapkan dengan dengan komunikasi yang baik kepada publik untuk memastikan pemahaman yang jelas mengenai tujuan dan manfaatnya. Ya, mungkin itu saja penjelasan saya untuk tugas kali ini mengenai kenaikan PPN 12% dan subsidi listrik 50% pada periode Januari sampai Februari ini. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.